Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo Care, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kala Care, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayani Kala Friends dari hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita masih setia menemani Tribuners dalam acara program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah untuk mendapatkan rahmat dan juga magfirahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali rasanya di 23 Ramadan ini, tepatnya juga di episode 23 kita kembali berjumpa dan pastinya akan menemani Tribuners dalam menjelang saat-saat berbuka puasa.
Senang sekali rasanya hari ini karena kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang sangat milenial, dan pastinya tema ini juga bisa membantu kita untuk lebih paham, lebih tahu mengenai makna dengan cinta. Yaitu hari ini kita akan membahas mengenai love priority. Nah, jika kita mendengar dari temanya, kita bisa mengetahui sebenarnya siapa sih cinta prioritas kita, apakah pasangan, apakah si doi, atau apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, saya mau menyapa dulu narasumber yang setia menemani kita di dalam program Syiar Ramadan ini. Ada Ustaz Sabaruddin LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan ya. Ini kita sudah memasuki kalau Kinan bilang ini di 23, sangat tidak terasa karena seminggu lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, untuk Ustaz Sabaruddin sendiri gimana nih aktivitasnya khususnya mungkin di 23 Ramadan? Ya, tentunya ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malam yang mesti kita raih di tahun ini, yaitu malam Al-Qadar. Nah, tapi serunya lagi Ustaz, karena hari ini kita tidak live di studio Tribun Timur, kita berada di suasana yang berbeda, tentu saja bersama Kala Group. Kita berada di Atrium Nipah Mall. Ini kalau kita lihat suasananya bersama dengan percikan-percikan air kolam yang ada di belakang kita, suasananya sangat asyik sekali. Juga banyak pengunjung Nipah Mall yang pasti sambil mendengarkan kita, menemani pengunjung Nipah Mall sembari menunggu saat-saat berbuka puasa. Namun sembari itu pastinya kita akan menemani dia dengan nasihat-nasihat Islamiyah mengenai tema kita hari ini, Ustaz, yakni love priority. Sebenarnya siapa sih yang bisa kita prioritaskan dalam masalah cinta? Entah itu doi, pasangan, atau siapa sebenarnya, Ustaz? Ini kita butuh arahan ini. Seperti apa memaknai makna priority of love? Silakan Ustaz Sabaruddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita melihat tempat seperti ini, maka sebuah ungkapan kita mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan dalam keadaan sia-sia. Masya Allah, ya. Suatu ketika para sahabat ketika pulang dari perang, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya masih ada jihad yang paling terbesar dari jihad yang engkau lakukan. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jihad apa yang paling terbesar? Bukankah para sahabat sudah berjuang di jalan Allah? Bahkan banyak yang meninggal dunia mati syahid. Apakah masih ada yang paling besar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali atau pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Yaitu mengalahkan diri sendiri. Kalau kita melihat sekarang, orang jarang mencintai Allah. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa? Karena dalam diri manusia masih memprioritaskan yang namanya materi atau fisik. Makanya seseorang mencintai, tidak mungkin mencintai sesuatu kalau tidak terlihat dengan fisik. Maka ketika ada seorang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, kenapa Anda cinta kepada seseorang? Ya, saya cinta kepada dia karena kulitnya putih, rambutnya pun putih. Ya, kayaknya kuda juga rambutnya putih ya. Ya, maka dia melihat fisik. Maka kita mengatakan bahwa, coba kita lihat, Al-Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan, kenapa orang itu masih cinta kepada fisik, cinta kepada hal-hal yang terlihat. Yang pertama, bahwa sesuatu itu merupakan kesempurnaan bagi dirinya. Contoh, kenapa Pak Ustaz suka sekali dengan parfum? Ya, tidak usah kita sebutkan mereknya. Kenapa suka dengan parfum? Karena ketika saya menggunakan parfum, saya merasa sempurna. Berjalan merasa sempurna. Maka dalam hidup kita yang menyempurna, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyempurnakan fisik yang kita miliki? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sesempurna-sempurna penciptaan. Coba kita melihat, hidung kita saja lubangnya ke bawah. Coba kalau hidungnya lubangnya ke atas, ada air hujan pasti masuk.
maka itu merupakan bentuk kesempurnaan. Kalau manusia menggunakan parfum, kenapa menggunakan parfum? Supaya dia sempurna. Kenapa seseorang itu tertarik menggunakan merek-merek yang branded? Menggunakan pakaian yang branded, tas yang branded, gadget barangkali yang branded. Kenapa? Karena dia merasa ketika menggunakan merek branded, maka dia merasa bahwa dia sempurna dalam hidupnya. Maka kita mengatakan bahwa ketika manusia menginginkan kesempurnaan, maka mesti yang mencari, yang memberikan kesempurnaan adalah Allah. Tapi kenapa kita jarang cinta kepada Allah? Karena Allah tidak terlihat. Kenapa? Karena dalam diri kita masih menganggap bahwa sesuatu yang dicintai itu mesti terlihat. Kemudian yang kedua, kita senang, kita suka kalau ada yang mendampingi. Nah, kenapa kita suka ketika ada teman curhat, kan ada yang dampingi. Kenapa kita senang kepada orang tua? Karena orang tua selama ini yang mendampingi kita mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, pendampingan yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Bukan hanya mendampingi kita dikala kita berduka, akan tetapi dikala kita senang, dikala kita berduka, Allah senantiasa mendampingi kita setiap saat. Boleh jadi dalam kehidupan ada sahabat mendampingi kita dikala kita senang, dikala kita ada sesuatu. Artinya dia mendampingi kita karena ada sesuatu. Akan tetapi ketika sesuatu tidak ada, maka dia juga hilang. Tapi pendampingan Allah setiap saat. Dikala manusia susah, dikala manusia senang, maka senantiasa pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia masih rasa cintanya belum total kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena menganggap bahwa pendampingan di dunia ini, apapun yang dia inginkan dia dapatkan. Padahal sebenarnya semua yang kita dapatkan dari harta, dari jabatan, yang punya itu siapa? Yang punya adalah Allah. Yang punya adalah Allah. Maka mestinya kita mengatakan bahwa tidak ada yang kita miliki di dunia, semua adalah milik Allah. Maka itulah yang menyebabkan kenapa kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Orang-orang yang beriman, prioritas cintanya itu hanya kepada Allah. Maka sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu love, prioritas cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cinta kita kepada Allah? Karena kenapa? Orang yang durhaka pun kepada Tuhan, Tuhan tetap cinta kepadanya. Tidak ada, coba kita lihat, ada yang dinamakan dengan ateis. Ateis ini adalah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia ingkar kepada Tuhan, dia mencaci maki Tuhan. Akan tetapi, apakah Tuhan murka kepadanya? Justru Allah cinta kepadanya. Belum ada orang yang berdosa, ketika dia berdosa langsung dihilangkan penglihatan. Tidak ada orang yang mencaci maki kepada Allah langsung dihilangkan pendengaran. Begitu cintanya Allah kepada umat manusia. Kenapa tidak kita balas cintanya Allah? Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah cinta kita yang sebenarnya. Ada seorang sahabat, dia bersedekah. Nah, ketika bersedekah dia mengatakan, "Ya, saya bersedekah seperdua dari harta saya." Dan dia mengatakan, "Saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah." Maka Rasul mengatakan, "Belum. Cintamu itu belum sempurna." Kenapa? Karena kamu masih mencintai keluargamu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, cintaku kepada engkau ya Rasulullah melebihi cintaku kepada keluargaku." Maka Rasul mengatakan, itulah cinta sesungguhnya. Maka ketika masih ada ketergantungan cinta kita kepada jabatan, cinta kita kepada pekerjaan, cinta kita kepada keluarga melebihi cinta kita kepada Allah, maka itu belum dinamakan dengan cinta prioritas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, kita melihat dalam Al-Qur'an, siapa yang mencipta, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Siapa yang berikan petunjuk? Yang berikan petunjuk adalah Allah. Oleh sebab itu,
manusia makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena ada hidayah, ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, apa yang membuat manusia itu lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain? Adalah hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena itulah bentuk cintanya Allah kepada manusia. Keluaran apa yang harus dibanggakan dari manusia? Keluaran hewan, yaitu telur, misalnya ayam, itu jauh lebih berguna dibanding keluaran manusia. Ya, seorang yang membuang air besar, itu dibuang begitu saja, tidak ada manfaatnya. Akan tetapi ketika hewan itu, keluaran ayam itu merupakan yaitu telur, maka itu ada manfaatnya. Nah, kalau manusia hanya bangga dengan ciptaannya saja, maka itu tidak jauh beda dengan hewan. Akan tetapi ada hal yang paling terpenting adalah bahwa manusia diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah petunjuk. Yang kedua, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Tuhan yang memberikan makan, Tuhan juga yang memberikan minum. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mencintai Allah? Karena banyak manusia sekarang, dia menganggap bahwa rezeki itu dari pekerjaan. Kalau dia tidak bekerja, rezeki tidak ada. Kenapa? Karena menggantungkan rezekinya itu kepada pekerjaan, tidak menggantungkan kepada Allah. Padahal betapa cinta Allah kepada kita. Bahkan orang yang bermaksiat pun akan diberikan kehidupan dunia ketika dia berusaha. Wa alaisa insani illa ma sa'a. Apa yang diusahakan manusia, dia akan dapatkan. Akan tetapi ketika kita menggantungkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rezeki datangnya dari Allah, maka orang akan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena terkadang dalam kehidupan kita menganggap Allah itu sebagai bawahan, kita sebagai atasan. Coba sering kita berdoa, ya Allah, berat sekali masalahku ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Ya, kita perintah kepada Allah. Ya, sebenarnya siapa Tuhan? Yaitu Allah. Terkadang kita berdoa, ya Allah, ini ada masalahku, berikan aku solusi ya Allah. Nah, kita yang berbuat, Tuhan yang disuruh bertanggung jawab. Makanya harus sinkron bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita dari makhluk atau alam semesta ini. Kenapa? Karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kita sekaligus memberikan hidayah. Dan yang kedua, yaitu memberikan rezeki. Makanya rezeki yang datang kepada kita usahanya jauh lebih berat dibandingkan seseorang mendapatkan rezeki. Coba, orang ketika berbuka, ya, meminum air, kita tidak tahu air itu datangnya dari mana. Oh, datangnya dari mobil kampas. Mobil kampas itu ambilnya dari mana? Oh, ada distributor. Distributor itu ambilnya dari mana? Dari perusahaan. Dari perusahaan itu dia mengelola airnya dari mana? Maka usaha rezeki itu datang kepada manusia jauh lebih berat dibandingkan usaha kita mendapatkan rezeki. Makanya ya sebuah lagu anak kecil itu cicak-cicak di dinding, ya diam-diam merayap. Yang datang itu cicaknya atau nyamuknya? Seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Artinya bahwa Allah maha cintanya kepada manusia, rezeki didatangkan kepadanya. Maka semestinya manusia lebih memprioritaskan cintanya kepada Allah, jangan menggantungkan cintanya kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi lebih baiknya adalah manusia menggantungkan cintanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia, karena manusia adalah tempatnya kecewa. Untuk itu Tribuners, kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Syiar Ramadan. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Di edisi kali ini kita berada di segmen kedua. Seperti tema kita di awal, kita sudah membahas mengenai love priority. Tadi juga kita sudah mendengarkan banyak nasihat Islamiyah yang insya Allah akan membawa kita di jalan cintanya Allah yang lebih baik lagi daripada di jalan cintanya manusia. Nah, seru nih Stas, karena ada pertanyaan menarik yang Kinan siapkan. Sebenarnya mungkin kita sebagai manusia, khususnya anak milenial, kadangkala kita merasa bahwa cinta kita ini digantungkan kepada manusia. Karena kadang kita galau kalau mungkin anak-anak zaman sekarang merasa kalau manusia itu adalah satu-satunya tempat kita menggantungkan harapan. Padahal kita tidak tahu bahwa Allah ini sebenarnya tempat satu-satunya yang bisa menolong kita di saat tidak ada siapapun yang menolong kita. Sebagai manusia ataupun juga umat muslim, bagaimana kita bisa menjadikan poin itu sebagai poin penting di dalam kehidupan kita, Ustaz. Silakan ya. Ustaz Sabaruddin. Ya, ini memang sangat penting. Kenapa? Bahwa ketika manusia masih cintanya itu berbentuk kepada fisik yang terlihat, itu yang susah. Kenapa seseorang itu susah cinta kepada Allah? Karena Allah tidak terlihat. Nah, seseorang mencintai sesuatu karena sudah melihat. Ya. Tidak mungkin seorang pria mencintai seorang wanita kalau dia tidak melihat. Betul tidak? Makanya ketika orang menikah kan dianjurkan. Maka lihatlah. Kalau perempuan itu kan dianjurkan lihat mukanya dan juga lihat telapak tangannya. Itu mencerminkan keanggungan seorang wanita. Maka itu yang membuat. Nah, kenapa orang kira-kira cinta kepada misalnya dia mau beli mobil Alphard Toyota. Kenapa kira-kira? Karena dia sudah lihat fisiknya. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa cinta kepada Allah itu tidak bisa diukur dengan fisik. Kenapa? Karena Allah tidak berfisik. Tapi cintanya Allah adalah bisa kita nikmati alam semesta. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Ya, langit dan bumi beserta dengan isinya. Bukankah selama ini banyak rezeki yang kita dapat tanpa kita minta? Nah, saya rasa bahwa Tribuners pernah tidak suatu ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku penglihatan yang cerah. Saya kira ini saya berprasangka baik, belum pernah kita minta kepada Allah untuk diberikan penglihatan yang baik. Justru Allah memberikan setiap saat. Maka banyak rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Apalagi kalau kita minta, maka Allah akan mengabulkan. Maka begitu besar cintanya Allah kepada manusia. Bagaimana kita memperhatikan cinta ini? Yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Manusia tidak ada yang terhindar dari dosa. Seorang Nabi, Rasulullah dijamin masuk surga. Seorang Nabi maksum terhindar dari dosa. Tapi istighfarnya itu 100 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Ternyata salah satu pintu cintanya Allah kepada hambanya itu adalah dengan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka kalau ada orang alim, enggak ada dosa, justru itu orang yang berdosa. Kenapa? Karena istighfarnya ini merupakan pintu cintanya Allah kepada manusia, dan apapun yang diminta manusia akan dikabulkan oleh Allah. Ada sebuah cerita. Ya. Tiga orang yang berbeda bertanya tentang 3 kasus yang berbeda kepada seorang ulama yang bernama Imam Zainal Abidin. Orang yang pertama mengatakan, ya Imam, saya sudah lama berkeluarga, tapi belum mendapatkan keturunan. Kira-kira bagaimana supaya saya mendapatkan cintanya Allah? Maka Imam Zainal Abidin mengatakan bahwa perbanyak istighfar. Datang orang kedua, ya Imam, di kampung saya terjadi musim paceklik. Tidak ada air hujan sampai ternak itu mati. Tumbuhan pun tidak ada penghasilan. Apa kira-kira yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan cintanya Allah? Maka Imam Zainal Abidin mengatakan perbanyak istighfar. Datang pemuda yang ketiga, ya Imam, saya sudah lama menjomblo. Ya, saya mengharapkan pendamping hidup. Tapi selama ini kenapa belum kunjung datang? Maka Imam Zainal Abidin mengatakan perbanyak istighfar. 3 kasus yang berbeda, akan tetapi satu solusi, yaitu istighfar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara. Fakultu astaghfiru rabbakum. Perbanyak istighfar kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena salah satu pintu kecintaan Tuhan kepada manusia yaitu dengan beristighfar. Dengan memperbanyak istighfar ini, maka kita mensucikan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan
fisik atau dan materi. Nah, kita ternyata cinta kita kepada Allah kenapa tidak maksimal? Karena kita selalu ukur dengan materi, betul tidak? Betul. Kita minta kepada ya Allah, ya berikan aku kekayaan. Yang kita minta kekayaan, kekayaan itu belum terlihat, maka kita jenuh dan tidak minta kepada Allah. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa ya ketika saya minta kepada Allah justru belum dikabulkan oleh Allah? Itulah bentuk cintanya Allah kepada saya. Kenapa? Boleh jadi permintaan ini tidak dikabulkan, akan tetapi ada sesuatu yang lebih baik yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Boleh jadi itu merupakan kebutuhan, tapi yang kita minta adalah keinginan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi apapun sebenarnya, syukran jazakumullah sebelumnya Ustaz, apapun sebenarnya yang kita minta kepada Allah, jika Allah belum memberi, bukan berarti Allah bukan berarti Allah tidak ingin memberi, tapi sudah ada sesuatu surprise yang Ya, Allah betul. Dan siapkan. barangkali Mbak Kinan ini Ya. ada doa, ya Baik. doa yang kami infokan kepada Tribuners, Boleh, ya Ustaz. untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka. Ya, kami minta kepada Allah, as'alu ila hubbika, minta cintanya Allah. Wa hubba may yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin ila hubbik, dan cinta amal yang mendekatkan diri untuk mendapatkan cintamu. Ya. Jadi seseorang tidak mampu langsung mendapatkan cintanya Allah, tapi cari orang yang dekat dengan Allah. Wah, ini ada orang yang bagus ibadahnya, dekati. Kenapa? Karena dia cintanya Allah lebih dekat kepadanya, maka kita akan tertular cintanya. Ada amalan, Allah suka kepada apa? Allah suka orang yang melakukan amal kebaikan. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Maka lakukanlah amal tersebut. Maka insya Allah dengan perantara amal tersebut, dengan perantara orang tersebut, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah menjadi prioritas utama. Baik, ini kita sambil dikasih doa juga sama Ustadz. Sudah sangat paket komplit sekali di 23 Ramadan ini. Semoga doa sebagai penutup tadi bisa kita implementasikan untuk mendapat cintanya Allah. Tapi bukan hanya doa, tapi juga perilaku kita, yaitu harus mencerminkan bahwa kita mencintai Allah lebih dari sekedar cinta kita kepada manusia tentunya. Baik, Tribuners, berakhirlah untuk rangkaian acara program Syiar Ramadan kita di episode kali ini. Selamat menantikan saat-saat berbuka puasa, dan pastinya sebagai penutup saya juga selalu mengingatkan untuk kita semua agar bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam momentum bulan suci Ramadan ini. Semoga juga kita bisa menjadikan Allah sebagai love priority kita, bukan kepada manusia, apalagi menggantungkan harapan kepada manusia, tapi kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sampai bertemu lagi dalam program Syiar Ramadan di episode berikutnya dengan tema yang selalu menarik dan edukatif bersama Ustaz Sabaruddin, dengan mendengarkan ceramah-ceramah dan tausiah Islamiyah yang selalu memberikan kita semangat di dalam menjalani bulan puasa suci Ramadan ini. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan kru yang bekerja, pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.